Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana nih rasanya habis lebaran? Pasti sudah beraktivitas seperti biasa lagi nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Soni Hadismi dengan NPM A1E0111012 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Setiawan. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi dari saya kemarin, yaitu Bab 8, Manajemen Pendidikan dan Peserta Didik. Baiklah, saya di sini akan langsung ke materi saja. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana orang diharapkan. Baiklah, saya akan lanjut materi saya. B. Manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah orang atau per individu yang menyatakan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat atau minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidikan. Dari pengertian manajemen dan peserta didik, dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti keseluruhan kemampuan, minat, dan kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Baiklah, selanjutnya itu tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjutnya, proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi soal apresiasi kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Ada beberapa prinsip agar fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, yaitu A. Dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggaraan harus mengacu peraturan yang berlaku pada saat program yang dilaksanakan. Yang B. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Yang C. Segala untuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik berusaha didik haruslah diupaya untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik sekolah lebih-lebih dari masa depan. Baiklah, itu sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.